subscribe to my channel. Produser film, sutradara, penulis naskah, dan kru film belajar survival. Salam lestari. Shalom sedulur DTC semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan selalu diberkati Tuhan ya. Amin. Amin. Kembali lagi di Dia Templok Channel, masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Pujiwinarto. Yang aku mau nanya nih, mungkin juga mewakili pertanyaan yang ada di benak sedulur DTC semua. Iya, apa? Kelanjutan film jenengan ini piye gitu loh? Udah sampai tahap apa ini gitu? Kok tanyanya aku? Nah, kan mesti kan jenengan kan koordinasi dengan produser filmnya toh. Soalnya tuh kan gini toh, jadwal awal itu ya toh, Agustus itu mulai ini apa namanya press release ya toh. Terus habis itu kalau enggak September, Oktober udah mulai syuting. Ya. Nah ini udah November, mau akhir November loh yang. Nah itu. Kok nggak syuting-syuting gitu? Oh, maksudnya ya nggak syuting-syuting, tapi kok press release-nya juga belum gitu loh. Oh gitu. Ya jadi gini loh. Ada beberapa hal yang membuat ini agak mundur itu. Yang pertama itu kan bahwa dalam kasus pendakianku itu kan orang tua atau keluarga korban itu kan masih ada, dan trauma kehilangan itu masih besar. Nah ini kan juga nggak bisa diabaikan. Nah kebetulan Mas Ito dan teman-teman itu bukan dari jenis orang yang nggak peduli gitu. Cerita kan udah aku beli dari narasumber, aku nggak mau tahu, terus yang penting tak garap. Bukan begitu. Tapi mereka ini orang-orang yang ketika membuat film ini memang benar-benar ada niatan yang bukan semata-mata mencari profit gitu. Tapi lebih ke apa yang bisa dipetik dari musibah ini. Nah tentu saja harus ada toleransi juga terhadap keluarga korban yang merasa kehilangan gitu. Jadi ini membuat proses ini jadi mundur kan, karena harus bertemu, harus nego mana-mana yang boleh di share dalam bentuk film, mana yang menjadi keberatan gitu. Itu. Nah terus sudah sampai tahap apa ini gitu loh? Untuk skenario-nya itu naskahnya apa ya? Jadi kompromi dengan keluarga ini kan akhirnya menjadi merubah skenario kan, yang tadinya boleh jadi jangan kayak gitu kan, berarti struktur cerita kan jadi berubah lagi. Meskipun intinya masih sama tentang bagaimana kami bertiga mencoba untuk survive kan gitu, tetapi kan karena ada muatan-muatan yang mau ditekankan oleh pihak keluarga, ya ada penyesuaian cerita gitu, dan itu cukup makan waktu.
Nah, yang aku ketahui saat ini pihak produser itu mereka masih semacam ini. Jadi mereka ini karena mau bikin filmnya ini beneran betul-betul gitu ya. Jadi tim produksi beberapa waktu yang lalu itu kan belajar tentang survival. Oh iya? Iya, secara teori ya. Di Asuh Wanadri. Nah, kemudian setelah teori sekitar 1 minggu mereka dibawa masuk ke hutan. Jadi dengan begitu mereka menghayati perjuangan kami gitu loh, bagaimana mencoba bertahan hidup di tengah hutan yang apa ya, berjurang-jurang, yang lembab, yang tidak ada makanan dan sebagainya itu. Jadi totalitas mereka saya perlu mengacungi jempol. Iya, kita nanti mau buat Paham. Udah berasa ya, terus ini yang oke, dikit lagi dalam 35 detik jadi udah jadi sebenarnya, tapi perbanyak aja. Ini sudah jadi ini. Oke, stop. Tinggal pindahin. Ah, jadi tuh. Oh, tadi. Itu yang membuat kita tidak berhasil karena euforia itu. Iya. Nggak fokus. Gak fokus. Udah berhasil. Ya berhasil hilang habis itu lepas. Udah lagi. Kira-kira. Harus enak. Ya. Segar. Ada manis-manisnya. Nah, makanya salah satu apa ya, bukan teman ya, Itu berarti produser, terus Ya, produser, sutradara, penulis naskah, dan kru yang lain. alah. Tim produksi itu. Itu ada ini enggak? Maksudnya ada cerita lucu di balik mereka belajar survival gitu? Iya, ini lucu campur mengharukan kan, karena apa? Karena pada waktu proses itu kan saya WA-an sama Mas itu kan yang jadi sutradara dan juga produser kan. Kita WA-an kan, intinya dia itu belum sudah merasa ngeri kalau harus makan cacing. Ya aku ngasih advice, kalau cacing mah gampang, itu tinggal dipelotot aja
isinya tanahnya itu dipelotot aja, terus ditelan aja, didorong pakai air, selesai gitu. Tapi kan tetap aja, maksudnya kalau orang nggak pernah seperti itu kan mesti mikirnya, ih cacing. Ya Kayak itu gitu. juga yang ada dalam pikiran mereka, dan aku bilang survival itu selama kita masih membayangkan tentang makanan yang biasa kita kenal, kita akan gagal. Jadi pikirkan hanya begini, nggak aku makan, aku mati. Tapi kalau aku makan, aku masih punya kesempatan untuk hidup. Itu tok. Kalau mencoba makan tetapi muntah, kan nggak masuk nih Bagaimana berarti. kita tahu muntah kalau belum dimakan? Ya makan aja dulu kalau mau muntah. Ya itu yang terjadi sama gagah. Jadi saya lihat ini, apapun yang mereka alami, apakah mereka muntah-muntah atau kayak Mas Mavin itu ketika dia dirikan bivak gitu, rontok semua, gitu. Ya ada baiknya gitu. Artinya ya itu yang kami alami, tidak segampang kayak di YouTube itu mendirikan bivak bisa semudah itu. Apalagi kalau nggak bawa parang kan itu susah sekali itu. Setelah berjibaku hampir 3 jam, cuma bikin kerangka doang, tapi ternyata bivaknya ambruk. Terpaksa gue malam ini nggak punya rumah atau mengungsi di rumah tetangga. Kemudian menelan makanan menjadi muntah. Nah itu yang dialami gagah. Itu toh. Jadi apapun yang terjadi pada tim produksi ini adalah baik untuk film itu. Minimal mereka betul-betul menghayati gitu loh apa yang kami alami. Bagusnya di situ. Jadi filmnya bukan hanya sekedar apa ya kulit aja, tapi mereka tahu betul gitu. Tapi bisa keren loh. merasakan. Maksudnya sampai seperti itu, penulis naskahnya juga mungkin kan nanti dari pengalaman survival itu kan bisa dituangkan dalam Iya. revisi naskahnya itu. Terus kemudian mungkin produser maupun sutradaranya kan mungkin ketika syuting itu kan bisa, oh nggak kayak gini nih ekspresinya karena ini pernah ngalami sendiri gitu kan. Betul. Dan itu belum seberapa, itu baru setengah. Habis itu nanti giliran aktor dan aktris ya. Aduh, kayaknya seru kalau aktor sama aktrisnya. Iya. Itu jadi saat ini prosesnya sedang sampai di situ. Jadi apa ya, penghayatan sambil penulis naskah menyusun ulang skenarionya. Nah, udah ini belum ada jadwal, maksudnya untuk aktornya atau aktrisnya itu kapan nanti untuk survival berikutnya itu jadwalnya udah ada belum? Kemarin sih aku diberitahu Mas Ito, tapi Mas Ito maafin belum bilang itu boleh dipublish apa enggak. Enggak, maksudnya kalau misalnya dipublish atau enggak itu kan aktornya, aktor atau aktrisnya yang terpilih kan gitu. Karena kan juga pernah koordinasi sama aku kan memang belum bisa menyepil karena kan masih negosiasi, ada yang masih menyelesaikan proyeknya gitu. Iya, ada yang jadwalnya padat juga gitu. Jadi kira-kira 2 minggu setelah tim produksi menyelesaikan survival mereka. Oh gitu. Jadi belum di info ya, maksudnya kan ini Pak Alek udah mulai aktor-aktrisnya Aku tuh gitu. gini ya, ini diam-diam dalam pikiranku itu jangan-jangan Mas itu berpikir syuting itu dilakukan pada tanggal
kami mengalami kecelakaan. Berarti 5 Januari. Ini pikiranku tok lo ya. Jadi emang di Paske itu ya? Mungkin, jangan-jangan. Karena dengan begitu berarti kira-kira curah hujannya dan sebagainya kan sama, hampir sama lah. Itu kan pas musim hujan itu aku naik itu, jadi hampir tiap hari itu. Aku nggak ada kepikiran nih. Aku kepikiran begitu, aku curiga ini kok ini ya, kok apa ya, mundur apa jangan-jangan ini sambil di Paske gitu. Kalau misalnya syutingnya di Januari itu tanggal 5 ya, sekitar tanggal 5 itu berarti kemungkinan April habis Lebaran belum bisa tayang dong. Ya itu aku nggak tahu, kalau itu urusan BH sih. Karena kan ini ya, maksudnya untuk editing dan lain sebagainya kan juga, ya, itu juga butuh waktu ya. Kan gitu loh. Terus nanti kalau misalnya oke nih aktor aktrisnya mungkin sudah terpilih, terus mereka survival dulu, kan otomatis habis survival itu kan nanti masih ada reading, masih ada lain sebagainya kan gitu. Jadi siapa tahu mereka udah gitu. Reading juga. Oh gitu. Kan nggak tahu saya. Enggak, maksudnya enggak sedetail itu koordinasinya Mas itu sama jenengan ya? Enggak. Aku juga tidak terlalu ini sih. Kepo. Enggak terlalu kepo. Ya yang penting kan sedulur DTC itu kan ada gambaran sampai di sini toh untuk filmnya gitu kan. Jadi baru sampai revisi atau penyusunan ulang naskah, kemudian tim produser, penulis naskah dan kru yang lain itu belajar survival dengan didampingi Wanadri itu ya. Terus setelah itu baru survival aktor dan aktrisnya biar lebih nanti menjiwai gitu. Gitu ya. Itu ya sedulur DTC semua gitu. Jadi ditunggu aja untuk kabar berikutnya ini, info selanjutnya untuk pembuatan film ceritanya Mas Alek itu nanti tahapnya sampai apa nanti kita spill lagi gitu. Udah ya? Aku belum minum obat. Itu lagi anjingnya juga udah gelisah waktunya tidur gitu. Waktunya tidur. Ya itu tadi sedulur DTC semua, video kali ini informasi tentang sampai di tahap apa sih pembuatan filmnya Mas Alek gitu. Semoga bermanfaat, jadi tidak bertanya-tanya terus gitu. Jadi nggak sih kan gitu kan. Ya terima kasih sudah menyaksikan di Atombak Channel. Salam lestari. Shalom.